warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini seperti biasa kita akan belajar Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum belajar, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kalian semua. Kalian sudah hafal kan doa mau belajar? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hadis tentang beramal soleh. Apa sih Bu? Amal soleh itu? Kalian sudah tahu nggak amal soleh itu apa? Apa sih manfaat kita untuk beramal soleh? Apa sih gunanya Bu? Kita kok harus wajib beramal soleh selama kita hidup di dunia ini? Yuk kita bahas hari ini, kita akan bahas tentang hadis amal soleh dan kita akan memahami isi hadis tersebut. Kita akan menghafal juga dan membaca hadis amal soleh. Sebelum membahas hadis tentang amal soleh, Ibu akan menjelaskan apa sih kok kita harus wajib beramal soleh? Manusia, kenapa kok setiap manusia itu wajib untuk beramal soleh? Bagi seorang manusia, kehidupan kita tidak hanya ada di dunia ini saja. Setelah manusia tiada atau mati, ia masih akan melalui kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mati, termasuk manusia. Setelah mati, tidak ada yang bermanfaat baginya kecuali amal soleh. Nah itu makanya kita harus beramal soleh. Amal soleh itu untuk bekal kita di akhirat nanti, di alam barzah nanti, di alam kubur juga. Karena tidak ada yang menemani kita selain amal soleh kita. Harta, rumah, apapun itu kalau kita sudah tiada, kalau kita sudah mati itu nggak ada yang terbawa oleh kita kecuali amal soleh. Seperti itu. Jadi ketika itu ia hanya dapat menerima balasan dari amal perbuatan yang ia lakukan selama di dunia. Amal soleh, apa sih itu amal soleh? Amal soleh adalah suatu perbuatan maupun tindakan yang baik, yang mana perbuatan baik ini dapat memberi manfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Amal soleh merupakan bentuk nyata berupa tindakan dari iman kepada Allah. Orang yang beramal soleh di dunia akan mendapat balasan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, yang mana amal soleh merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Jadi manfaatnya juga selama kita di dunia, kita semakin dekat kepada Allah karena amal soleh, perbuatan amal soleh itu termasuk perbuatan ibadah. Seperti itu. Selain itu, amal soleh juga bisa digunakan untuk bekal kita selama kehidupan akhirat nantinya setelah kita sudah tiada di dunia ini. Lanjut. Salah satu hadis ini kita akan mengenal hadis, pelajari hadis tentang amal soleh hari ini. Salah satu hadis mengenai amal soleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam yanqata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Kalian bisa lihat di LKS kalian masing-masing di halaman 25. LKS-nya dibuka ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kita baca 3 kali ya bersama-sama agar kita bisa hafal hadis ini. Nanti kalian juga bisa mengingat-ingat hadis ini ketika kalian lupa atau kalian
Apa sih kalau di jalan ketemu orang yang tidak mampu, kalian bisa ingat hadis ini, karena hadis amal soleh ini bisa mengingatkan kalian bahwa amal soleh itu nanti bisa jadi bekal kita di akhirat. Makanya kita harus beramal soleh selama kita hidup di dunia ini untuk bekal kita di akhirat nanti. Kita baca ya 3 kali. Nanti insya Allah setelah kita baca 3 kali, insya Allah kalian akan hafal hadis ini. Yuk kita baca lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Sekali lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Lanjut kita baca makna terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu manusia, telah mati atau tiada, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang baik, anak yang soleh-solehah yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi ada 3 macam amal soleh yang sangat istimewa, yang manfaatnya sangat banyak untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Karena ini merupakan bekal untuk kita besok kelak di akhirat. Ada 3 amal, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh atau soleha untuk kedua orang tuanya. Yang pertama kita bahas sedekah jariah. Jadi setelah kita tiada, setelah kita mati, meninggal, yang tidak terputus itu hanya 3 perkara saja. Semuanya amal soleh itu terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, terus ilmu yang bermanfaat, dan doa kita untuk kedua orang tua kita. Yang pertama sedekah jariah, bisa dilihat di LKS halaman 27. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia selama sedekah itu masih dimanfaatkan. Jadi seperti contoh, kalian memberikan tanah, atau orang tua kalian memberikan tanah kepada kampung setempat untuk didirikan masjid. Itu kalau orang tua kalian atau kalian sudah meninggal nanti, kan itu masih dimanfaatkan untuk beribadah kalau dibangun sebagai masjid. Jadi kalau selama benda itu atau bentuk yang kalian kasih itu tadi seperti tanah wakaf itu masih dimanfaatkan sama orangnya, itu nanti itu tidak akan terputus ganjarannya, pahalanya sampai kalian dan kedua orang tua kalian itu tiada. Jadi contoh kecil aja nih, ibu contohkan, seperti kalian memberi sama tetangga, memberi pakaian, atau kemarin ada bencana alam longsor itu di daerah mana kemarin itu di berita, itu bisa kalian sumbangkan pakaian kalian yang sudah enggak terpakai, atau bisa kalian donasikan sebagian uang kalian. Kalau semisal tadi pakaian kalian berikan kepada orang yang kena bencana alam, terus selama pakaian itu masih dipakai, terus
bermanfaat bagi mereka, maka itu menjadikan pahala untuk kalian semua. Kok apa sih, kok tiba-tiba pada hari itu kalian nggak ada nanti amal soleh yang kali apa, pahala atau apa sih tadi itu, baju yang kalian kasih tadi itu bisa jadi bekal kalian di akhirat kalau kalian sudah tiada, kayak gitu. Sedekah itu bentuknya apa aja sih Bu? Sederhana sih, kalian senyum itu aja sudah termasuk sedekah. Kalau kalian berjumpa guru, teman, kalian senyum, kalian ucapkan salam, itu termasuk sedekah, dihitung sedekah. Jadi sedekah itu gampang kok, nggak harus harta. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya kelebihan harta, kita sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua tadi apa ya? Ilmu yang bermanfaat. Oh, maaf Ibu lupa. Sedekah, manfaat sedekah. Di halaman 28. Sedekah itu sebagai kita sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita bersedekah itu kita akan lebih dekat kepada Allah. Kita akan selalu bersyukur atas semua harta yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita bersyukur, maka dari itu kita sedekahkan dan kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita akan terhindar dari sikap yang berlebih-lebihan. Kita bersedekah itu gunanya juga untuk itu, karena kita akan bersyukur karena kita sudah diberikan Allah harta yang banyak dan berlebih, dan kita harus menyisihkan harta tersebut untuk orang yang lebih membutuhkan lagi. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang seperti apa sih Bu? Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkannya dan mengajarkannya pula kepada orang lain. Jadi seperti Ibu sekarang mengajar kalian, terus kalian besok mengajarkan ke orang lain. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Apakah mengajar itu harus jadi guru? Enggak harus. Tapi bisa kalau kalian punya saudara atau apa, kalian mengajarkan ilmu yang sudah kalian punya. Itu juga bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat. Pokoknya kita punya ilmu, kita amalkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain. Jadi kalau kalian punya ilmu, nggak boleh disimpan sendiri, nggak boleh disimpan sendiri ya. Jadi kita harus berbagi. Kalau kalian mengerti, terus ada temannya yang masih belum mengerti, kalian juga itu bisa mengamalkan hal itu. Kalian mengajarkan kepada teman kalian yang belum mengerti. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi orang tua kalian yang masih hidup atau yang sudah tidak ada, itu doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita itu merupakan jadi bentuk amal soleh. Walaupun kita sudah tiada, itu tidak akan terputus doa kita. Seperti itu. Dilihat di LKS halaman 29. Amal soleh yang pahalanya selalu mengalir adalah doa anak soleh kepada kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Orang tua yang mampu mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam yang menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh-solehah, maka kelak orang tuanya yang sudah meninggal maka kelak orang tuanya ketika sudah meninggal dan anaknya tersebut mendoakan kedua orang tuanya, maka pahalanya itu mengalir terus. Seperti itu. Jadi kalian sudah paham kan ya, apa sih bentuk sedekah itu Bu? Tadi sudah Ibu jelaskan. Terus yang kedua tadi, amal yang bermanfaat itu ilmu yang bermanfaat itu seperti apa sih Bu? Tadi Ibu sudah jelaskan. Terus yang ketiga itu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kayak orang tua kita yang sudah mendidik kita menjadi seperti ini,
jadi disekolahkan, mengaji, terus ya belajar ilmu agama. Nanti kalau orang tua kita sudah nggak ada, kita mendoakan itu, doa kita itu terus mengalir. Walaupun orang tua kita sudah nggak ada, doa kita itu terus mengalir, nggak akan terputus doanya. Tadi kan seperti yang ibu bacakan, pahalanya itu mengalir dari anaknya tersebut ke orang tuanya. Jadi kalau kita berdoa untuk kedua orang tua kita, itu nggak akan terputus walaupun sampai orang tua kita meninggal, itu akan mengalir terus pahalanya. Ibu mau tanya nih, apa sih kalian tahu nggak doa untuk kedua orang tua kita? Apa hayo doa untuk kedua orang tua? Kalian sudah hafal semuanya kan pastinya? Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbiu firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Kalian sudah hafal semuanya kan? Pinter. Sekarang ibu mau tanya, kalian sudah paham semuanya kan? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau gitu ibu yang bertanya. Coba kalian introspeksi diri, apakah kalian sama ini sudah mengamalkan sudah melakukan amal soleh? Setelah ibu jelaskan tadi, amal soleh itu ada 3, yaitu sedekah jariah, amal soleh yang nggak akan terputus selama kita meninggal. Setelah kita meninggal itu ada 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh-soleha untuk kedua orang tuanya. Apakah kalian sudah mengamalkannya? Pinter. Kalian semua pasti anak baik. Kalian sedekah itu nggak perlu loh yang kayak yang susah-susah, kita senyum itu aja sudah sedekah. Atau kalian di jalan ketemu sama orang pengemis, tuh kalau kalian punya rezeki yang berlebih, bisa kalian berikan untuk pengemis tersebut. Jadi kita nggak boleh, kalau kita punya harta lebih, kita nggak boleh takut untuk kehilangan harta tersebut, karena insya Allah akan diganti oleh Allah. Walaupun itu digantinya tidak berupa harta, tapi bisa berupa kesehatan. Kita sehat itu termasuk, bisa jadi kalau setelah kita beramal tadi itu bisa menolong kita, seperti berupa kesehatan, kita bisa hidup di dunia ini dengan sehat walafiat gitu. Jadi Allah itu tidak selalu mengganti sedekah kita yang sudah kita kembalikan kepada orang tadi dengan harta kembali, tapi bisa juga dengan kesehatan, seperti itu. Ibu mau tanya nih, kalau nggak ada yang tanya nih, tadi sebutkan amalan yang termasuk amal jariah apa saja tadi? Oke, pinter. Sedekah, terus ilmu yang bermanfaat, terus pinter, doa kita untuk kedua orang tua kita, doa anak yang soleh-soleha. Terus pertanyaan yang kedua, ayo tadi apa manfaat sedekah? Pinter. Ya, betul sekali. Manfaat sedekah itu salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena harta semuanya itu tidak akan dibawa mati, kecuali ya 3 perkara tadi itu. Pertanyaan ibu yang keempat, apakah kalian sudah hafal hadisnya tadi? Kita baca kembali ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kalian hafalkan ya. Oke. Sebagai latihan di rumah, kalian bisa mengerjakan halaman 32. Besok pertemuan minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke? Kalian bisa isi halaman 32 ini untuk latihan dan minggu depan kita bahas bersama-sama. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan kalian sudah paham, cukup sekian ya pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Ibu cukupkan. Kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.